Praktik perjudian khususnya judi online masih menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan nasional. Bahkan praktik ini bisa menembus sampai ke rekening masyarakat berpendapatan rendah termasuk penerima bantuan sosial atau bansos. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan menemukan ada sebanyak jutaan rekening penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Mirisnya, sebagian besar mengalir ke aktivitas perjudian. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Bansos Diterima, Saldo Masuk Situs Judi. Kita lihat di slide yang pertama. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengungkapkan bahwa pihaknya telah membukukan sebanyak 10 juta rekening terkait dengan bansos, bahkan dengan total saldo lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, dari jumlah tersebut, ini ditemukan rekening yang tidak aktif selama lebih dari 5 tahun, tetapi masih menyimpan saldo. Merujuk Buletin Statistik PPATK pada Mei 2025, terdapat sebanyak 14.055 laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM, dan ini naik hingga 16,9% secara bulanan atau mantuman, atau dibandingkan dengan April 2025, dan juga melonjak hingga 76,3% secara tahunan atau dibandingkan dengan Mei 2024. Nah, dari total ribuan indikasi tindak pidana di bulan itu, sebanyak 53,3% atau 7.708 kasus ini terkait dengan aktivitas perjudian. Secara kumulatif hingga Mei 2025, perjudian ini menjadi tindak pidana terbanyak dalam LTKM. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, dari data hasil pencocokan NIK Bansos dengan NIK pemain judul 2024, menunjukkan adanya 571.410 kesamaan identitas atau sekitar 2% dari total penerima bansos di tahun lalu. Nah, dana yang disetor oleh kelompok ini ke situs judi daring bahkan cukup fantastis, yaitu mencapai 957 miliar rupiah melalui 7,5 juta transaksi ini dalam setahun saja. Dan hal-hal itu diketahui dari data Kemensos di mana mereka menyandingkan data dengan PPATK. Kemensos mencocokkan ada sebanyak 28,4 juta nomor induk kependudukan atau NIK penerima bansos dengan data 9,7 juta orang pemain judul milik PPATK. Nah, sebelumnya Kementerian Sosial bersama dengan PPATK ini sama-sama melakukan pengecekan rekening pada penerima bansos selama lebih dari 10 tahun bahkan 15 tahun. Nah, ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos bisa tepat sasaran. Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos menyerahkan nomor-nomor rekening kepada PPATK. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Ada jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran, termasuk ratusan ribu penerima merupakan pemain judul. Hal ini menunjukkan kegagalan sistem verifikasi dan juga pengawasan digital, serta minimnya edukasi literasi keuangan pada penerima bansos. Karena dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, justru malah disalahgunakan untuk aktivitas ilegal dan adiktif. Aneh tapi nyata, selama bulan puasa alias Ramadan, di Indonesia justru terjadi peningkatan aktivitas perjudian. Hal ini mencerminkan bulan suci pun tidak menutup kemungkinan untuk tidak berjudi. Saat ibadah diprioritaskan, sebagian orang justru membeli harapan instan melalui perjudian. Ini fenomena yang sangat kontras ya, yang terasa aneh tapi ternyata nyata. Menjelang Lebaran memang biasanya kebutuhan belanja ini terus meningkat. Nah, tekanan ini mendorong sebagian orang untuk mencoba peruntungan cepat, salah satunya tadi melalui cara berjudi. Berdasarkan data PPATK terbaru, perjudian menjadi kontribusi terbesar dalam distribusi 5 penerimaan terbesar kumulatif dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM per tindak pidana hingga Mei 2025. Kita lihat datanya selengkapnya di slide berikutnya. Berdasarkan data dari Buletin Statistik PPATK pada Mei 2025, perjudian ini menyumbang hingga 48,4%. Ini menjadi yang terbesar secara kumulatif dalam penerimaan mencurigakan pada LTKM hingga Mei 2025. Kemudian di urutan kedua diisi oleh tindak pidana penipuan atau 16,4%. Kemudian indikasi tindak pidana lain yang diancam 4 tahun ini menyumbang 12,5% dan lainnya kemudian sekitar 13,8%. Dan ini menunjukkan bahwa praktik judi online ini bukan hanya marak, tetapi juga menyedot uang dalam jumlah besar dan diduga termasuk dari rekening-rekening masyarakat yang rentan.
Dan yang bikin geleng-geleng kepalanya lagi kalau kita lihat dari data di sini, selain menjadi kontribusi terbesar, transaksi perjudian ini terjadi peningkatan pada periode Maret 2025. Kalau kita lihat di sini, ini Maret 2025 merupakan momen bulan puasa atau bulan Ramadan. Dan kalau kita juga bandingkan secara bulanan, pada Maret 2025 terdapat 9.718 indikasi tindak pidana perjudian pada laporan transaksi keuangan mencurigakan selama Maret 2025 atau tepat saat bulan Ramadan. Ini juga merupakan angka tertinggi dalam 7 bulan terakhir, bahkan melebihi lonjakan sebelumnya yang terjadi pada November 2024 sebanyak 9.161 kasus. Ironis ya, karena Ramadan seharusnya menjadi bulan refleksi dan pengendalian diri, namun justru dimanfaatkan untuk berjudi. Kita lihat efeknya apa saja. Ya, kalau kita lihat di sini dari segi efek individu, perjudian baik konvensional maupun online ini menimbulkan dampak serius di berbagai lini kehidupan masyarakat. Antara lain banyak orang yang kehilangan pendapatan karena uangnya ini habis untuk berjudi, bukan untuk kebutuhan hidup. Jadi menciptakan lingkaran setan utang karena pelaku ini seringkali meminjam uang atau menjual aset mereka demi mengejar kekalahan sebelumnya. Nah, dan ini berdampak pada produktivitas, jadinya pekerja jadi tidak fokus, malas, ataupun sering menunda pekerjaan. Bahkan ada yang sampai menjual kendaraan mereka, kemudian sertifikat tanah ataupun emas keluarga hanya untuk top up saldo situs judi. Nah, tekanan mental akibat kekalahan ini juga bisa menyebabkan depresi, stres berat, bahkan percobaan untuk bunuh diri. Kemudian kita lihat di sini efeknya bagi negara. Praktik judi tidak hanya merugikan individu dan keluarga, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi, hukum, dan sosial negara secara menyeluruh. Dalam praktiknya perjudian ini memang seringkali menjadi pintu masuk bagi beragam tindak kriminal lain yang lebih kompleks dan sistemik. Karena kenapa? Karena perputaran uangnya besar dan juga sulit dilacak. Hal ini terjadi karena ekosistem judi ilegal ini biasanya terhubung dengan jejaring gelap kemudian memanfaatkan celah hukum. Misalnya dari kasus narkoba hingga korupsi. Dan untuk menghindari pelacakan, jadi banyak akun judi yang menggunakan identitas palsu. Tentu ini membuka jalan bagi kejahatan lain seperti pembobolan rekening hingga penipuan pinjaman online. Pemirsa, tentunya perjudian termasuk judi online ini bukan sekedar pelanggaran hukum ya, melainkan menjadi bom waktu sosial yang merusak sendi kehidupan masyarakat secara perlahan, tapi pasti dampaknya pun meluas. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa dampak perjudian tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga merobek tatanan sosial dan bunuh karakter pribadi pelakunya. Jika tidak segera ditangani, masyarakat rentan termasuk penerima bansos bisa terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang semakin dalam akibat judi online.